Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Sri Handayani dari Program Studi Teknologi dan Manajemen Ternak Angkatan 57 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila berisi 5 sila yang memuat 5 nilai luhur yang fundamental. Nilai-nilai inilah yang dijadikan pedoman untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Menghayati dan menerapkan nilai yang terkandung dalam Pancasila penting karena melalui nilai-nilai tersebutlah bangsa Indonesia yang beragam menjadi padu. Selain itu, tanpa adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan memilih arah dan tujuan yang jelas dan memudahkan timbulnya perpecahan. Karena Pancasila lah, Negara Kesatuan Republik Indonesia masih berdiri kokoh hingga saat ini. Agar dapat memahami Pancasila secara mendalam, salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan. Sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai ketuhanan. Ini memiliki arti bahwa bangsa Indonesia meyakini adanya Tuhan, termasuk menjalankan perintahnya. Nilai ketuhanan juga menekankan toleransi, artinya setiap warga negara diberikan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing, tanpa mendapat paksaan dari manapun. Indonesia adalah negara demokratis yang sekuler mayoritas pemeluk agama Islam. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan bernegara kepada semua orang, masing-masing menurut agama atau keyakinannya sendiri. Konstitusi ini juga menetapkan bahwa negara Indonesia harus didasarkan kepada keyakinan ketuhanan yang Maha Esa. Terdapat 6 agama yang terdapat di Indonesia, yaitu yang pertama Islam. Islam di Indonesia merupakan mayoritas terbesar umat muslim di dunia. Data sensus penduduk 2010 menunjukkan ada sekitar 87,18% atau 207 juta jiwa dari total 238 juta jiwa penduduk beragama Islam. Walau Islam menjadi mayoritas, tetapi Indonesia bukanlah negara yang berasaskan Islam. Karena masih terdapat agama lain yang berada di Indonesia. Meski tak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh, sebagaimana halnya Arab Saudi dan Qatar, napas-napas Islam tetaplah diakui dan diterima dalam hukum positif di Indonesia. Dengan adanya sejumlah regulasi atau undang-undang tentang perkawinan, peradilan agama, perbankan syariah, wakaf, pengelolaan zakat, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, serta terbaru Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Yang kedua yaitu Kristen Protestan. Menurut sensus penduduk tahun 2010, 6,96% dari penduduk Indonesia adalah Protestan. Dan agama tahun 2018 mencatat 7,60% penduduk Indonesia beragama Kristen Protestan. Protestan di Indonesia terdiri dari berbagai denominasi, yaitu Kuria Kristen Batak Protestan, Gereja Pantekosta di Indonesia, Gereja Tiberias Indonesia, Gereja Masehi Advent, Hari Ketujuh, Gereja Yesus Sejati, Menonit, Gereja Metodis, Gereja Baptis, dan Gereja Kristen Protestan Simalungun. Yang ketiga merupakan Kristen Katolik. Menurut sensus penduduk tahun 2010, 2,91% beragama Katolik, dan data Kementerian Agama tahun 2018 mencatat 3,12% beragama Katolik. Terdapat beberapa gereja Katolik yang berada di Indonesia seperti Keuskupan Agung Medan, Keuskupan Sufragan Padang, Keuskupan Sufragan Sibolga, dan masih banyak lagi. Yang keempat adalah agama Hindu. Agama Hindu di Indonesia berjumlah sebesar 3% dari total populasi Indonesia, dengan 86,91% di Bali. Sejarah Hindu di Indonesia, penduduk asli Kepulauan Nusantara mempraktikkan agama asli, animisme, dan dinamisme, keyakinan yang umum bagi orang-orang Austronesia. Pribumi Nusantara menghormati dan memuja roh leluhur. Mereka juga meyakini bahwa sukma dapat menghuni tempat-tempat tertentu, seperti pohon-pohon besar, batu, hutan, pegunungan, atau tempat suci. Entitas tak terlihat yang memiliki kekuatan supernatural ini diidentifikasi oleh suku Jawa tradisional dan suku Bali sebagai Yang, serta oleh suku Dayak sebagai Sanyang.
yang dapat berarti ilahi atau leluhur dalam bahasa Indonesia modern yang cenderung dikaitkan dengan Tuhan. Yang kelima yaitu Buddha. Menurut sensus nasional tahun 1990, lebih dari 1% dari total penduduk Indonesia beragama Buddha. Agama Buddha berasal dari India, tepatnya Nepal sejak abad ke-6 sebelum Masehi dan tetap bertahan hingga sekarang. Agama Buddha berkembang cukup baik di daerah Asia dan telah menjadi agama mayoritas di beberapa negara seperti Taiwan, Thailand, Myanmar, dan lainnya. Agama Buddha kemudian juga masuk ke Nusantara, sekarang Indonesia, dan menjadi salah satu agama tertua yang ada di Indonesia saat ini. Yang terakhir adalah agama Konghucu. Agama Konghucu di Indonesia sebanyak 0,04% dari total penduduk di Indonesia. Konfusianisme sebagai sistem filsafat sosial dan etika di Tiongkok telah tiba di Indonesia bersamaan dengan migrasi yang terjadi secara bertahap. Perjalanan Konfusianisme ke Indonesia dan transformasinya yang unik menjadi agama Konghucu yang dianut sebagian kecil masyarakat Indonesia menarik untuk dipahami. Walaupun penduduk Indonesia memiliki beragam agama, tetapi kita tetap harus selalu menghormati antar agama dan saling membantu sesama manusia tanpa melihat latar belakang agama orang itu sendiri. Itu merupakan salah satu bentuk toleransi terhadap sesama. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.